Halo guys, kembali lagi di YouTube Freedom Zone Community. Kita udah 2 minggu ya nggak ketemu. Kali ini kita akan update tentang perkembangan komposit, di mana dalam 1 minggu ini IHSG mengalami penurunan yang cukup signifikan dari hari Senin ya, setelah libur Lebaran. Kurang lebih 2 minggu ya pasar ditutup. IHSG sendiri turun sekitar 9,87%. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa IHSG turun? Oh iya, buat teman-teman yang masih pemula, IHSG itu adalah singkatan dari Indeks Harga Saham Gabungan. Artinya, itu merupakan kumulatif atau total dari seluruh saham di Indonesia. Nah, IHSG sendiri korelasinya itu biasanya positif dengan 4 saham banking, yaitu BBCA, BBRI, BNRI, sama BBNI. Nah, jadi 4 banking ini memiliki porsi terbesar di IHSG karena market kapitalnya itu paling gede gitu ya. BBCA nyaris 1000 triliun, dia nomor 1, terus dilanjutin BBRI, Mandiri, pokoknya 4 big bank inilah, 4 bank besar ini. Nah, dengan IHSG yang turun sekitar 10%, sudah pasti keempat bank ini juga mengalami penurunan. Yang pertama bisa dilihat dari BBCA, di mana dia 1 minggu ini dia udah lumayan turun cukup signifikan, jadi dari area atas kurang lebih dia udah turun sekitar 10% dari BBCA. Dilanjutin BBRI juga sama, kurang lebih 10%, BNRI juga, Mandiri, sama BBNI. Oke, pertanyaannya kenapa sih mereka turun gitu ya? Kenapa IHSG turun? Alasan pertama, kenapa IHSG turun? Alasan pertama adalah ada istilah sell on May and go away. Apa sih itu istilah sell on May go away? Jadi kalau di luar negeri, di negara yang memiliki 4 musim, bulan Mei merupakan musim pergantian musim dari musim dingin jadi musim panas, summer gitu ya. Nah, summer itu juga merupakan bulan-bulan di mana orang luar negeri itu akan liburan. Kalau kita misalnya nonton beberapa film bioskop atau mungkin di Netflix gitu kan sering kan holiday summer atau summer holiday gitu, liburan. Seperti contoh kalau misalnya di Indonesia itu kan liburannya itu kan 3 ya. Jadi Lebaran, eh, ya apa, sekolahnya itu Juni sampai Juli biasanya kan libur sekolah, sama libur Desember, Natal dan Tahun Baru, 3 itu. Kalau di luar negeri itu liburannya itu Mei sampai Juni, itu merupakan liburan yang paling dominan. Nah, kalau misalnya ada liburan, otomatis orang-orang akan taking profit. Jadi misalnya dia udah ambil BCA 6 bulan yang lalu, otomatis kan udah naik sekitar ya katakanlah 5-10%. Karena sudah mau masuk liburan, makanya mereka jual dulu. Untuk apa? Untuk uangnya dipakai berlibur. Itu sudah merupakan suatu rumus. Sama seperti kalau misalnya Desember di akhir penutupan biasanya di 30 Desember atau 29 Desember itu biasanya market Indonesia juga pasti turun gitu karena banyak outflow, jadi ada banyak pengeluaran di situ, jadi dana-dana tuh pada keluar. Itu yang pertama, ada sell on May and go away. Secara statistik juga emang bulan Mei itu merupakan bulan yang kurang baik bagi saham.
Tetapi biasanya penurunan ini hanya bersifat sementara di Mei doang. Biasanya di Juni sampai Juli itu udah kembali membaik lagi. Alasan pertama itu ya, sell on Mei and go away. Alasan kedua adalah selesainya musim dividen. Kita tahu kalau namanya orang investasi di bank-bank besar itu dapat keuntungannya dua. Yang pertama dari growth revenue, yaitu pertumbuhan harga sahamnya. Jadi harganya naik gitu ya. Itu jadi profit. Yang kedua adalah dividen. Jadi dapat dividen. Jadi dapat dua. Nah, biasanya bank-bank besar itu bagi dividen di bulan Maret sampai April. Nah, karena orang udah dapat dividen di Maret sampai April, ya udah selesai gitu. Makanya ada beberapa fund manager yang taking profit. Jadi ARTD jual terlebih dahulu. Itu alasan kedua. Alasan yang ketiga, karena ISG sudah naik cukup signifikan. Jadi wajar adanya koreksi. Jadi kalau misalnya kita bisa gambarkan tuh ISG itu kan masih cukup onside ya, masih uptrend gitu ya. Jadi ya seperti tangga lah, kita nggak bisa mengharapkan untuk dia naik terus tanpa berhenti. Jadi kan dia ada naik, turun, lebih rendah, naik lebih tinggi, tapi turun nggak bikin lebih rendah, naik lebih tinggi gitu ya. Biasalah rumus uptrend kan higher high, higher low, higher high, higher low. Kalau kita pakai monthly, IISG ini cukup bagus ya, karena dia ada pattern inverted shoulder dan ini dia masih nge-retest kembali area neckline-nya di 6483 sampai 6692 dan ya hari ini udah mulai rebound ya. Lalu kemudian yang menjadi penting lagi kenapa seluruh pasar global saham itu lagi turun semua ya. Jadi Dow Jones yang indeks di Amerika, Nasdaq juga, terus yang di Malaysia juga, yang di Tiongkok juga, kripto juga turun cukup drastis. Pokoknya yang berkaitan dengan instrumen pasar modal itu lagi drop. Alasannya karena kemarin itu tingkat inflasi mencetak rekor tertinggi selama 5 tahun terakhir. Nah, buat orang yang belum tahu, inflasi itu apa? Inflasi adalah kenaikan harga barang secara masif. Simpelnya gitu. Kenapa harga barang bisa naik? Simpel aja. Karena ada demand yang lebih besar daripada supply. Inflasi naik itu jelek atau bagus? Ada plusnya, ada minusnya. Kita bahas minusnya dulu ya. Minusnya ya pasti orang akan teriak-teriak harga barang-barang naik. Seperti minyak kemarin kan naik, sembako-sembako juga naik, harga ayam-ayaman juga naik, semuanya naik pasti itu negatifnya. Tapi ada sisi positifnya, yaitu ekonomi jalan. Seperti yang tadi saya katakan, kalau inflasi itu kan demand, jadi permintaan lebih besar daripada supply. Jadi di situ banyak transaksi jual beli yang artinya ekonomi jalan. Nah, secara jangka pendek dengan inflasi yang besar, otomatis itu harus dikontrol supaya nggak kegedean inflasinya. Jangan-jangan nanti bisa beras 1 liternya bisa 50.000 gitu atau bisa 30.000. Nah, caranya gimana? Pemerintah pasti akan menaikkan suku bunga. Itu sudah pasti. Logikanya apa? Logikanya gini. Orang sekarang lagi banyak duit. Orang banyak duit. Banyak belanja. Ya karena banyak duit, banyak belanja, makanya harga-harga pasti naik gitu ya. Orang banyak duit, banyak belanja. Dengan suku bunga naik, kalau suku bunga naik, otomatis orang yang lagi banyak duit akan timbul pikiran, wih, nabung
wih suku bunga lagi naik nih, nabung pasti gitu. Karena bunga-bunga di bank itu udah mulai naik ya. Jadi ntar ada kebijakan, tapi walaupun Indonesia belum naikin sih, tapi The Fed, Bank Sentral di Amerika itu udah naikin, harusnya Indonesia juga akan menyusul. Jadi dengan menaikkan suku bunga itu orang-orang akan, wih bunga lagi bagus nih, lagi naik gitu. Otomatis nanti dengan bunga yang naik, pasti orang-orang akan menjadi nabung. Supaya apa? Supaya uang yang banyak itu tidak dipakai belanja semua, ada yang disimpan. Nah, begitulah cara menekan inflasi. Jadi biar nggak terlalu bablas gitu loh. Biar masyarakat itu nggak konsumtif. Karena kalau konsumtif, itu nanti inflasinya bakal gede-gedean. Nah, dengan inflasi tinggi, terus juga suku bunga naik, dampaknya apa? Dampaknya yang paling terdampak adalah saham-saham yang berkaitan dengan teknologi. Kenapa saham-saham yang berkaitan dengan teknologi? Jawabannya simple. Karena saham-saham yang berkaitan dengan teknologi itu mereka punya banyak utang. Saham-saham yang IPO, yang baru-baru gitu, misalnya Bukalapak, Gojek, Tokopedia kemarin yang baru listing itu, dia kan punya banyak utang karena kan dia bakar uang gitu ya. Dia ngasih kupon-kupon promo, dia kasih diskon-diskon gede-gedean, bank-bank digital yang baru juga dia ngasih deposito dengan tawaran bunga 10%. Itu kan mereka bakar uang untuk mencari customer atau nasabah. Nah, dengan suku bunga naik, otomatis itu akan menaikkan margin mereka. Atau margin itu bahasa gampang itu menaikkan beban mereka. Karena kan mereka punya banyak hutang, ya kalau misalnya bunganya naik, otomatis mereka harus membayar lebih kepada pihak bank gitu ya. Karena ya mereka harus bayar bunga yang lebih gede. Itu yang akan jadi beban bagi mereka. Nah, jadi itu merupakan alasan kenapa IHSG itu belakangan terakhir itu mengalami penurunan. Jadi tadi sell on May and go away itu istilah yang udah lama banget, udah 20 tahun terakhir. Terus juga tadi yang kedua pembagian dividen telah usai, jadi udah selesai ya. Terus juga kenaikan IHSG sudah signifikan, serta inflasi dan suku bunga yang naik. Cuman ada news lagi yang baru di mana GDP Indonesia, GDP itu pertumbuhan pendapatan per kapita. Nah, pendapatan per kapita Indonesia itu juga naik, saya lupa angka pasti berapa, tapi sekitar 4-6%. Antara 4-6% itu naik. Nah, kalau menurut saya Indonesia sendiri itu masih punya growth atau pertumbuhan yang sangat signifikan. Kenapa? Dengan inflasi naik, PPKM mulai longgar, dan masyarakat yang udah mulai hidup new normal, artinya harusnya sudah bisa kembali naik seperti sebelum COVID. Itu yang bisa menjadi patron kita. Lantas kalau misalnya sekarang kita harus ngapain kalau misalnya di market yang lagi koreksi atau lagi turun kayak gini? Yang pertama adalah sesuaikan dengan rencana kalian. Kalau kalian beli saham tujuannya untuk investasi jangka panjang, maka tidak perlu panik. Nggak perlu dijual, nggak perlu cut loss, nggak perlu apa-apa. Apalagi kalau misalnya beli BCA, BRI, Mandiri, sama BNI, itu nggak perlu takut. Jadi nggak perlu panik. Justru dengan penurunan kayak gini,
kita pakai untuk membeli lagi di harga yang lebih murah. Jadi kita tambah lagi lot kita, misalnya kemarin baru punya 10 lot, sekarang harganya kayak BCA tadi turun 10%, ya kita tambah lagi, kita beli jadi 20 lot, 30 lot kita tambah gitu. Yang kedua adalah kalau buat teman-teman yang trading, jadi tadi itu saran buat teman-teman yang investing, jadi yang investasi jangka panjang. Kalau yang trading yang orangnya beli jual beli jual beli jual beli jual, harus money manajemennya yang kuat. Apa arti manajemen money management yang kuat? Jangan pernah all in atau masuk dengan uang semua. Katakanlah punya uang 10 juta, jangan dipakai semuanya buat beli saham. Apalagi kalau satu saham, misalnya 10 juta, 10-10-nya dibeli buat apa, saham apa gitu, atau saham yang beresiko tinggi. Itu sangat beresiko. Yang benar adalah dengan market yang lagi turun kayak gini, walaupun turunnya secara sementara, itu harus punya cash. Jadi katakanlah punya uang 10 juta, ya kalau beli saham 5 juta, 5 jutanya jaga-jaga itu punya cash. Gunanya buat apa? Kalau saham yang kita beli malah harganya turun, kita masih punya duit, kita masih punya uang untuk beli lagi atau nambah di harga yang lebih murah. Itu. Jadi itu yang harus kita lakukan buat orang-orang yang investasi jangka panjang tuh nggak perlu panik. Justru kita bisa beli lagi di harga murah. Buat yang trading manajemennya yang kuat, jadi jangan pernah in, dan juga harus punya cash gitu. Karena nggak ada yang tahu gimana hari esok. Nah, eh, so far jadi itu aja. Jadi itu perkembangan update tentang USD. Jadi harusnya ISG ini masih bullish ya, masih sangat bagus. Cuman ya biasalah, ada naik ada turun. Justru kalau misalnya teman-teman bisa bertahan di market yang lagi merah berdarah-darah kayak gini, besok-besok kalau misalnya dapat kondisinya lagi bagus gitu, lagi naik kenceng-kencengnya, itu bisa jadi profit cuan luber-luberan gitu, kalau menurut saya. Jadi itu aja. Jadi buat teman-teman nggak perlu panik kalau udah minus banyak dan tidak cut loss. Jadi sebenarnya kalau udah minus 3%, 5% atau 10% gitu, kalau teman-teman yang trading harusnya cut loss. Ya cari aja nanti titik-titik support untuk dicari bottomingnya atau area bawahnya, dan bisa tambah atau average down di situ. Nah, kalau saya sendiri, eh, salah satu rekomendasi yang saya kasih kali ini itu, saya ada suka tuh saham BBCA, di mana dia ini udah menuju di area supportnya. Secara valuasi juga dia bagus. Jadi harga sekarang itu kan dia di 7.325 tadi penutupan. Nah, tapi saya masih ngincer untuk BBCA itu di harganya 6.800 sampai 7.000. Karena 6.800 sampai 7.000 itu merupakan harga waktu kemarin sebelum Covid. Nah, jadi itu bisa dipakai untuk jadi acuan beli. ISG sendiri harusnya masih oke. Jadi gitu aja buat video kali ini. Jadi so far kalau teman-teman suka dengan video ini, bisa share ke teman-teman lainnya supaya nggak takut, nggak panik, karena lumayan banyak sih yang ngechat saya, kok saya minus segini, portofolio saya minus segini, gini 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 gini. Ya semuanya juga lagi minus gitu. Cuman kalau emang yakin sama apa yang dibeli, sama perusahaannya, yang penting yakin secara fundamental atau teknikal, grafik dan lain-lain, ya hal ini merupakan hal yang biasa aja sih. Karena ya begitulah, suka dukanya kalau misalnya kita trading di pasar saham. Gitu, jangan lupa di like, comment, subscribe. See you next video dan sampai jumpa.